semangat, dan insya Allah kesehatan, karena dua hal itu menjadi penting untuk menyelenggarakan semua aktivitas kita sehari-hari. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua, siang ini dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Yoyo Aminuddin, MPDI, selaku Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NLU Taiwan, dan yang saya hormati Ketua Bidang saya, Mas Sulin, yang sangat semangat menyelenggarakan kegiatan ini di siang hari ini, dan insya Allah istiqomah kajian-kajian ini. Dan tak lupa pula semua teman-teman yang pada siang hari ini mengikuti kajian ini. Dan paling penting pada siang hari ini adalah pemateri, yaitu Bapak Yudhisa Lutfi Sandi, MKep, mahasiswa PSD Kaohsiung Medical University. Baik teman-teman, ini adalah momen bulan puasa, sehingga temanya begitu relevan diperbincangkan, dibicarakan pada kesempatan hari ini. Temanya adalah pada kajian literatur Islam siang hari ini adalah temanya tentang relasi kesehatan dan puasa untuk tubuh. Teman-teman, biasanya kita selalu mendengar tentang penjelasan secara ilmiah tentang bagaimana menyehatkan tubuh, biasanya dengan olahraga, dengan makanan-makanan yang bergizi. Tetapi kemudian ada diskursus yang sering kita dengar pula sebagai umat Islam bahwa puasa itu menyehatkan, gitu. Puasa itu menyehatkan. Mungkin bagi teman-teman, termasuk saya, itu masih sebatas wacana yang saya dengar di berbagai pengajian atau kemudian obrolan sehari-hari. Saya tidak pernah mendengar secara langsung penjelasan secara ilmiah atau membaca secara ilmiah kenapa kemudian puasa itu kemudian menyehatkan. Nah, kesempatan siang hari ini sangat tepat bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara mendalam bagaimana kemudian apa hubungan kesehatan dengan puasa itu untuk tubuh, kenapa kemudian puasa itu menjadi penting bagi umat Islam, bahkan bagi semua manusia ya, bagi semua umat beragama puasa menjadi penting, meskipun mungkin cara kita berpuasa berbeda-beda. Nah, siang hari ini akan disampaikan secara secara mendalam dan asyik oleh pemateri kita, yaitu Bapak Yudi. Tetapi kemudian yang pertama nanti ada pemantik akan disampaikan oleh ketua kita, Bapak Yoyo. Bapak Yoyo ini saat ini adalah PSG kandidat NPTU Bintung, ketua Lekspedo NU Taiwan, dan sekaligus beliau adalah dosen di Unisma Malang saat ini. Sebelum nanti kita masuk pada acara inti yang oleh pemateri, mungkin ada pemantik dulu dari Bapak Ketua. Saya persilahkan Pak Ketua, Pak Yoyo, untuk memantik acara ini agar kemudian hangat gitu. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbagi share screen dulu. Oke, siap. Bentar, ini saya tak mencoba share screen. Share screen. Ini mohon maaf, ini share-nya melalui tablet, saya belum familiar. Sudah muncul belum? Dereng Mas. Aduh, gimana ini Mas? Mungkin kurang pas. Share dokumen, apa ini? Dokumen, izinkan. Oh, ini sudah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Error. Mungkin bisa share ke saya, Mas.
Oke, saya kirim nggih. Oh, Mohon maaf terganggu Pak Dokter ya. kirim ke saya lewat line, nanti saya sharekan. Bentar. Saya download Dan HP. dan jenengan mungkin sambil mulai nanti enggak apa-apa. Ini saya ngotak-atik dulu. Bentar. Oke, santai. Disapa dulu para jamaah dulu Mas Tova, bentar. Oke, saya menyapa dulu pemateri yang sangat penting pada siang hari ini, karena saya belum sempat menyapa tapi sudah memperkenalkan di awal. Assalamualaikum Bapak Yudisa Lutfi Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, nggih Mas? Alhamdulillah. Ini Bapak apa Mas ini tepatnya ini? Karena ada yang tidak bersih biar dipanggil Bapak gitu. Mas nggak apa-apa, is oke bagi saya Mas. Yang penting nyamannya yang manggil dan baik. Oke. Nggak apa-apa. Ini sekarang berarti sedang ada di lingkungan kampus. Ya, saya sedang di kos lah ibaratnya, di indekos. Di indekos. Ya, di kos. Ya, ini udah tahun keberapa panjenengan menjadi mahasiswa PhD? Udah tahun keberapa menjadi? Tahun pertama saya. Ini semester kedua. Semester kedua di tahun pertama. Oh iya, berarti masih baru. Bagaimana? Apakah cepat beradaptasi atau ada culture shock? Ya, enak-enak kok Mas. Yes. Ya wajar lah untuk freshman yang pertama kali. Ya, itu wajar. Tapi ya harus coping biar bisa adaptasi dan biar survive. Siapa lagi kalau bukan kita kalau nggak bisa adaptasi kan gitu. Iya. Jauh keluarga juga kan. Oh, panjenengan dengan keluarga berarti? Enggak. Jauh dari keluarga juga. Kan? Oh, jauh dari keluarga. Saya pikir udah keluarga yang baru. Teman-teman maksudnya. Teman-teman di sini banyak sangat membantu untuk proses adaptasi. Oke. Sedang saya kirim Mas Tova. Sudah saya kirim di grup line. Dulu nggih. Dibuka dulu Mas Tova. Nggih. Masih proses. 10 menit dengan film pulas. Sampun Mas Tova. Masih proses. Tunggu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati selaku narasumber pada siang hari ini yaitu Mas Yudisa Dias Lutfi Sandi atau Pak Dokter ya, kita memanggilnya Pak Dokter, Mas Dokter. Yang kami hormati seluruh pengurus dari Lapesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Taiwan. Yang kami hormati seluruh mustami'in dan mustami'at, zumiyin dan zumiyat yang hadir pada siang hari ini di bumi Taiwan dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita bisa mengadakan kalis kajian literasi Islam yang ketiga nanti minggu depan yang terakhir. Monggo Bapak Ibu yang belum ikut bisa mengajak teman-temannya karena di akhir ada sertifikat. Saya akan berbagi atau mengawali diskusi pada siang hari ini tentang masalah puasa, yaitu masalah puasa dan kesehatan. Untuk Mas Tova, tolong bantu share screen-nya. Ya, masih di-download. Bentar. Saya akan menyampaikan beberapa manfaat dan kaidah puasa menurut kitab ya. Jadi kitab turos kitab klasik para ulama terdahulu yang sudah menuliskan di beberapa kitab yang akan saya tampilkan nanti masih bisa. Nanti mungkin dikaji, dihubungkan sama dengan ilmu kedokteran. Jadi bagaimanakah korelasi antara kitab yang saya bacakan ini dengan ilmu kedokteran? Otomatis saya memang nggak punya ilmu dokter di sini. Lupa belum dibuka. Oh gitu, silakan. Bentar Pak ya. Teruskan. Terus ini tadi lupa belum dibuka dulu. Oke, sekarang udah Kak. Oke, Pak Sambon. Di Zoom. Bisa. Bisa.
Ampun, Oke. kelihatan. Terima kasih Mas Tova atas Oke. waktunya. Suara saya lancar nggih? Saya nggak pakai Oke, headset ini. lancar sekali, lancar sekali. Oke, terima kasih. Saya berada di Cengwa sekarang. Tadi pagi di Pintu. Ini doakan saya Mas Tova dan Pak Dokter. Saya 1 tahun lagi semoga lolos ya. Saya mendahului teman-teman untuk S3. Saya juga aktivitas di Amin. Malang dan juga sebagai pengurus LPMA ARU Jawa Timur, dan saat ini juga menjadi wakil ketua PPI Taiwan dan ketua Lapesda Indo Taiwan, dan aktivitas saya ini menjadi apa namanya, marbot Mas Tova, menjadi marbot di Masjid Anur Tongkang. Next Mas, next. Oke. Oke, saya mengawali dari Al-Quran. Nanti setelah itu beberapa kitab turos yang akan kita kaji pada sore hari ini, dan nanti akan dihubungkan dengan kedokteran. Di sini ada ayat wa kulu washrabu wala tusrifu. Jadi dan makanlah kalian dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Tentu di sini berlebih-lebihan memang tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini adalah berlebihan dalam apapun ya. Tapi di sini lebih spesifik pada makan minum. Bayangkan ketika kita makan dan minum kita berlebihan, pasti akan penuh perut kita. Nanti bagaimana esensi dari ayat ini ketika dihubungkan di sains oleh Mas Dokter nanti. Next. Oke, di sini juga ada hadis yang tadi hubungannya makan berlebihan ya. Jadi seseorang yang jadi yang tidak makan berlebihan maka lambungnya akan sehat. Nah, nanti masalah perlambungan nanti bisa disinggung oleh Pak Dokter ya. Jadi di sini ada mana kalimatnya itu yang mana? Mamalah Ibnu Adam banyak unsarun min batni. Jadi ketika kita makan di dalam perut kita, maka fa in kana la qalu fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Jadi sepertiga dari makanan kita itu adalah li ta'amihi, untuk makanan kita. Nah, sepertiga itu juga untuk minuman kita, dan sepertiganya lagi untuk diri kita sendiri, untuk darah. Nah, nanti mungkin dikaitkan apa maksudnya sepertiga ini. Nah, apakah kita makan itu harus full sehingga perut kita menjadi badan yang menjadi besar, atau kita minum terus gitu kan agar bisa kuat. Nah, ternyata sama Kanjeng Nabi itu dianjurkan untuk sepertiga. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Nah, sehingga itu dikatakan sehat. Ketika di situ dikatakan ketika lambung kita sehat, maka sehat pula lah badan kita. Ketika nggak sehat, maka nggak sehat pula. Nah, nanti kalau masalah lambung Pak Dokter, next. Nah, saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar, ya. Di sini karangan Taqiyuddin Abu Bakar. Jadi mustahabu fi shaum salah satu asya. Jadi disunahkan di dalam berpuasa 3 perkara. Apa itu? Takjilul fitri, wa ta'khirus sahur, wa tarkul hujri minal kalam. Jadi kita itu disegerakan untuk makan. Ternyata takjil itu dikata ini Mas Tova. Takjil itu kan gesa-gesa, tergesa-gesa. Al-ajal itu minasyaiton. Tapi ternyata ketika puasa kita disuruh takjil. Makanya orang-orang takjil itu yaitu bahasa Arab tuh, takjil. Bukan takjil makanan, bukan. Takjil itu apa ya? Mempercepat gitu kan. Bukan takjil makanan cola itu maksudnya gitu. Nah, sehingga orang Jawa, orang Indonesia mengatakan takjil. Nah, makanya buka dulu cola, kurma dan sebagainya. Habis itu sholat, terus setelah itu makan. Kemudian wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Wa tarakul hujri minal kalam, dan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, di sini nanti Pak Dokter bisa menceritakan kenapa sih kok kita saat tidur di mana lambung kita, perut kita sedang bekerja, ya kan, biasanya kan kenapa kita jarak antara tidur sama makan kan jauh, sehingga diberi kesempatan untuk dia bekerja kan, metabolisme tubuhnya. Tapi di tengah malam disuruh sahur, apa nggak mengganggu? Nah, nanti Mas Dokter yang menyinggung ya, apa nggak mengganggu ini? Terus habis itu kadang ada juga Mas Tova atau saya habis subuh tidur gitu. Jadi habis makan tidur itu apa sehat Mas gitu kan. Jadi beberapa santri itu begitu. Makan semalam itu dia melek terus kan, habis itu sahur, habis subuh tidur gitu. Nah, itu naik Mas. Itu sahur nanti disebut juga.
Ini saya ambil dari kitab At-Tibbun Nawawi karangan Syekh Li'a bin Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Az-Zurqi. Nah, di sini luar biasa. Yang banyak hadis mengatakan as-saumu junnatun. Nanti habis ini akan saya tampilkan hadis-hadis Nabi, kitab-kitab Turas yang mengatakan as-saumu junnatun. Tapi saya langsung mengambil di atas ini biar lebih gamblang ya. As-saumu junnatun min adwa irruh wal qalbi wal badan. Maka sesungguhnya puasa itu adalah benteng dari beberapa penyakit ruh kita, penyakit jiwa kita, penyakit hati kita, dan bahkan wal badani, dan penyakit badan. Nah, ini apa maksudnya, Mas? Jadi apakah benar-benar puasa itu bisa memberikan kesehatan terhadap badan kita? Bahkan maaf Mas Mustafa, jadi ketika saya diskusi sama profesor pendidikan saya di Pingtung itu, ternyata orang Taiwan juga berpuasa. Untuk apa, Prof? Untuk kecantikan ternyata. Cek ayu, cek cantik gitu, Mas. Wah, menarik nih, baru saya dengar, Prof. Ternyata puasa untuk kecantikan, gitu kan? Kalau di ilmu kedokteran kan paling puasa, ya nanti sebelum operasi kamu harus puasa ya 4 jam, nggak minum, nggak makan dan sebagainya. Ini apa hubungannya? Nanti mohon diceritakan itu, Mas Dokter. Kemudian manafi'uhu tafutul ihsa. Ternyata puasa itu manfaatnya adalah tafutul ihsa. Itu menghilangkan kelebihan-kelebihan. Ya mungkin di umumnya ya kelebihan berat badan, kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, ya kan? Kelebihan apa-apa di situ, kelebihan apapun gitu ya. Nah, walahu ta'sirun ajibun fi hifdzis siha. Dan ternyata puasa itu juga punya kelebihan yang ajibun, yang luar biasa itu, yang apa ya, maha dasar, takjub Mas ya, takjub dengan bahwa puasa itu menjaga kesehatan kita gitu. Nanti Mas Dokter yang menyinggungnya gitu. Kemudian wa idabatil fadolat, kemudian melelehkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Kelebihan mungkin kelebihan penyakit, kelebihan yang sampai dan sebagainya gitu. Kemudian habsin nafsi antanawuli mu'diyatiha, ya kan? Kemudian di situ juga ada pengaruhnya yang luar biasa dan penyakit yang menular gitu kan. Terhindar dari apa istilahnya konsumsi yang tidak normal gitu kan. Bisa kan habis itu fi qasdi fi afdali awqati sar'an wa hajatul badani ilaihi topna. Jadi ternyata itu puasa betul-betul ternyata badan kita itu membutuhkan yang namanya ilaihi top'an. Jadi membutuhkan puasa itu sendiri. Jadi benar ya. Jadi ini versi ilmu Tibbun Nabawi. Okay, next Mas. Agak di oke. Okay. Ini juga, jadi ternyata penyakit itu di kitab ini al-maradun naw'ani, penyakit ada 2. Al-maradun naw'ani, maradul qulub, penyakit hati, wa maradul abdani, dan penyakit badan. Jadi hati kita, jadi nanti Mas Dokter yang meluruskan ya. Jadi terkadang hati kita sehat, pikiran sehat. Hati kita stres, itu kadang penyakit datang. Apa betul Mas? Itu mitos atau betul Mas, ketika hati kita tuh sakit gitu kan? Masalah sembarang kali lah, apapun, maka membuat pikiran kita jadi stres dan enggak, ya akhirnya penyakit berdatangan begitu. Oke, next Mas. Oke, kemudian dari Syarah Kitab Shaum min Sahihil Bukhari, Abu Muhammad Abdullah, di sini dikatakan babu fadlis shaum, fadilahnya shaum adalah asyamu junnatun fala yarfus wala yashal fa in qatalahu ausatam. Jadi sama di sini tadi, dia itu adalah puasa itu benteng Pak Kilian. Maka jangan berkata kotor, jangan berbuat jelek dan sebagainya. Apa junnatun? Al-junnah hiya al-wiqayah. Jadi ya benteng dari atasan kita. Nah, junnatun fid dunya minal asam. Jadi kita benteng dari perbuatan-perbuatan di dunia yang tercela, itu junnatun puasa. Next Mas. Berikutnya, nah ini di kitab At-Tarjih Masailus Shaum wa Zakah. Di mau Mas. Ini sama dikatakan di junnatun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam saumu junnatun. Nah, maka junnatun di sini adalah benteng juga. Jadi menjadi pengertian bagi kita, benteng tadi di depan tidak hanya benteng bagi
bagi perbuatan dosa, ternyata benteng dari segala penyakit yang ada juga itu. Next. Berikutnya. Nah, ini sebelumnya Mas. Di mau Mas. Sebelumnya Mas. Ini Fadlus Shaum. Jadi di Imam Bukhari juga dikatakan asyamu junnah. Geser lagi Mas. Geser balik apa lanjut? Setelah ini Mas. Setelah ini. Nah. Oke, stop. Nah, di sini Sebelumnya. Nggak apa-apa, wes. Nah, beberapa kita tadi yang saya ulas ini dimulai yang sulit insan. Jadi memberikan kekuatan, memberikan benteng bagi manusia itu sendiri. Nah, next Mas. Berikutnya. Oke, ini di fikih sunnah di Sayyid Sabiq. Oh, udah lanjut. Sebelumnya Mas. Satu-satu aja. Berarti telat komputernya jenengan berarti. Oh, telat. Oh, mohon maaf. Aduh, enggak apa-apa. Siap. Nah, di sini juga dikatakan bahwa fadilah-fadilah tentang Ramadan itu, maka kita paham tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim, dibuka pintu langit, pintu surga, wa tughlu fi syaitan, dan dikekang setannya, dan wa fihi laylatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada 1000 bulan. Nah, ini nanti adalah dari beberapa fadilah-fadilah puasa. Yang terakhir next Mas. Next terakhir. Nah, terakhir ini tentang masalah fadilah dan keutamaan hikmah dari berpuasa. Oke. Asyamu wasilatul taqwa. Asyam itu untuk takwa kepada Allah, jalan lantaran untuk bertakwa kepada Allah. Maka kita di akhir la'allakum tattaqun. Nah, kemudian wasyamu ya'udunas ala adabtil nafas. Jadi manusia juga menghindari kita dari beberapa perkara-perkara yang buruk-buruk itu. Wasaumu yaj'alul muslim bisa'adu bil hasil bi aqli ikhwani. Kemudian berpuasa itu merasakan bagaimana seseorang itu emansipasi terhadap manusia yang lain. Kita merasakan empati muncul, kan ada seketika. Yang keempat itu wabisaumi tazkiyatun linafs, dan berpuasa itu untuk membersihkan hati. Nah, maksudnya hati nanti apakah benar Pak Dokter bahwa berpuasa itu benar-benar membersihkan badan kita, benar-benar membersihkan hati kita, benar-benar membersihkan pikiran kita. Nah, apakah hubungan antara otak sama kesehatan itu atau hati itu ada hubungannya? Karena kan kita di Islam ada al-aqlu salim fi jismi salim, di mana otak yang sehat terdapat pada badan yang sehat pula. Nah, ini mungkin menjadi pemantik diskusi pada hari ini. Saya pikir sudah selesai ya kitabnya. Jadi, apakah yang saya sampaikan yang ini bisa diimplementasikan atau dibuktikan dengan sains dan ilmu kedokteran yang Anda kuasai, sehingga ini menjadi benar-benar menjadi wawasan lebih setelah lagi kita belajar menguasai secara kitab Tuturos, banyak beberapa kitab yang kita dalami, maka kita nanti juga belajar bagaimana sih ilmu kedokteran memahami tentang fungsi dari puasa. Apakah betul-betul junnatun menjadi benteng dari adwa'il badan waruh wal qalb, benar-benar menjadi benteng dari beberapa penyakit hati, penyakit pikiran, dan penyakit badan. Mungkin itu Mas Tova. Terima kasih, selamat berdiskusi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Pak Dokter. Mas Suwun, Mas Tova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Yoyo Aminuddin. Ini sebenarnya penjelasan yang sangat menarik, karena kita keluarga NU, kemudian kita berangkat dari kajian literatur Islam, sehingga kemudian Pak Ketua tadi mencoba mengambil istilahnya membangun fondasi atau dasar atau landasan dari perspektif Islam, dari kajian-kajian Islam seperti itu. Nah, yang menarik adalah tadi bahwa puasa
puasa itu tidak hanya dilihat dari perspektif agama, ketundukan atau kepatuhan kita sebagai umat Islam terhadap Tuhan, tapi tadi ada dari perspektif sosial, kesehatan dan sebagainya. Nah, sayangnya memang Pak Ketua, tidak banyak orang Islam yang kemudian memahami itu. Jadi hanya kemudian orang Islam melakukan berpuasa itu hanya menjalankan ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan tanpa kemudian memahami apakah esensi atau makna dari puasa itu. Nah, tadi itu sudah dibuka begitu bagus sebagai pembuka, dan nantinya akan dilanjutkan oleh Bapak Lutfi Sandi yang pasti akan lebih cenderung melihat dari perspektif kesehatan, karena beliaunya adalah dosen kesehatan, dosen Setikes Pemkat Ngawi. Sekarang beliau ini adalah PhD kandidat di Kaohsiung Medical University gitu. Jadi begini Pak Yudi, tadi Pak Ketua Pak Yoyo itu telah membuka dari perspektif Islam, kajian Islam, dasar Islam seperti itu. Nah, dalam konteks atau zaman modern ini, kesehatan itu menjadi hal yang sangat fundamental diperdebatkan, bukan diperdebatkan ya, diperbincangkan banyak orang. Bahkan menurut salah satu teoritikal yang terkenal di Mr. Foucault mengatakan bahwa zaman modern itu membentuk industri kesehatan karena orang dituntut untuk menjaga kesehatannya, kesehatan tubuhnya. Nah, melanjutkan itu, menggabungkan dari dua hal itu, dari Islam, kemudian dari kebutuhan masyarakat modern itu, bagaimana kemudian puasa itu yang tidak banyak orang tahu selain Islam, itu sebenarnya menjadi sumber kesehatan. Banyak pertanyaan dari Pak Yoyo itu yang mungkin bisa dilanjutkan. Silakan Bapak Yudi. Pak, mohon izin untuk share screen sakit. Oke, monggo. Sampun kelihatan, sudah Pun. ketinggalan. Sakit saya mulai, Bapak. Oke, silahkan. Suara saya kedengaran jelas atau mboten? Terang. Terang, nggih. Oke. Baiklah, nanti kalau misal di pertengahan ada kendala, mohon bisa memberikan feedbacknya agar saya bisa improvisasi, agar penyampaian lebih bisa diterima dengan baik. Gitu, nggih. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala mawridun nyawatin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa asrobihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat para jajaran PJINU Taiwan sekaligus Kaohsiung yang pada kesempatan ini memberikan ruang bagi kita semua untuk reunian dan diskusi perihal isu-isu dan topik-topik yang hangat. Terlebih topik ini yang mungkin saya sampaikan dengan harapan kedepannya bisa menjadikan bahwa apa yang kita pahami dan kita yakini sekarang ini memberikan keterbaikan sehingga menambah nilai ibadah dan sekaligus menambah nilai keimanan kita menjadi seorang muslim. Dan tak lupa para jamaah rahimahumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, pada kali ini sebelumnya saya mau kenalan dulu. Ya, seperti yang panjenengan semua lihat di layar bahwa saya ini adalah Yudi Sahdiah Lutfi Sandi, ya. Bisa dipanggil Dias saja boleh, senyamannya panjenengan. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh PJNU Kaohsiung untuk menyampaikan perspektif puasa dan manfaatnya
pada tubuh kita. Jadi kenapa ini sangatlah penting? Karena ya tadi, karena Islam menganjurkan umatnya bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sudah memberikan perintah-perintahnya bagaimana kita menjalani hidup dengan cara yang baik sehingga didapatkan hasil yang baik pula. Nah, salah satunya adalah menjalankan rukun Islam, yaitu adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu adalah berpuasa. Berpuasa di sini bisa berpuasa Senin Kemis, puasa sunnah lainnya, ataupun yang pasti ialah puasa wajib, yaitu 1 bulan di bulan Ramadan bagi yang mampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yoyo bagaimana alasan, indikasi kenapa orang itu harus berpuasa. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan dari perspektif biologis, perspektif keilmuan, bagaimana keilmuan itu memandang puasa itu penting, dan bagaimana aspek-aspek di dalamnya bisa memberikan kebermanfaatan, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk lingkungan. Dalam artian kali ini adalah hubungan psikososial seperti itu. Baiklah, oke, saya lanjutkan. Oke, nah, apa saja sih yang nanti kita akan diskusikan bersama, Bapak Ibu sekalian? Bapak moderator, ini nanti ada sesi untuk tanya jawab atau sharing. Ya, begitu ini Di Pak. di akhir penyampaian Nggih, atau pada saat di tengah? setelah panjenengan. Oke, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini adalah garis besarnya hari ini, tapi nanti kita akan sama-sama diskusi. Nanti bila ada pertanyaan, panjenengan semua bisa simpan, dan nanti kita akan diskusikan pada akhir pemaparan. Ya, jadi santai saja, dinikmati. Nanti kita santai saja. Nanti kalau seandainya saya menggunakan bahasa-bahasa medis karena mungkin bukan latah ya, karena mungkin umumnya saya dengar adalah pakai bahasa medis, nanti akan saya coba jelaskan dengan bahasa yang lebih awam, karena bahasa medis itu kan campur-campuran dari bahasa ya Latin, Yunani, dan lain sebagainya. Nah, ya saya akan jelaskan nanti adalah konsep umum dari puasa, manfaat dari puasa, dan apa yang terjadi pada saat kita puasa dalam tubuh. Nah, ini nanti akan sangat erat kaitannya dengan apa yang disampaikan dari pemantik diskusi hari ini. Serta saya akan menambahkan asupan. Kenapa puasa itu ada sahur, ada berbuka? Kenapa kok bisa harus menyegerakan? Kenapa harus mengakhiri sahur seperti itu? Ya. Bapak Ibu sekalian, ya kita tahu bahwa puasa itu adalah anjuran dari Allah ya, pada Al-Baqarah ayat 183, yang artinya bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan minum serta hawa nafsu dan segala hal yang membatalkan, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah alasan kenapa puasa itu penting, yaitu adalah untuk menjadikan diri kita itu lebih baik. Bahwa bukan tanpa alasan ayat ini turun. Puasa dulu mungkin akan dipandang orang sebagai hal-hal yang menyakitkan. Itu seperti menzolimi kalau orang tidak tahu. Tetapi pada perkembangannya banyak sains yang menyebutkan bahwa puasa atau orang awam itu menyebutnya adalah intermittent fasting. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Tonggak sejarah turning point-nya itu
pada saat ada seorang profesor ya di Jepang, peraih Nobel tahun 2016, saya lupa namanya. Nanti kalau saya ingat ya, namanya kalau nggak salah siapa ya, pokoknya oh ya, Yoshinori Ohsumi ya, Yoshinori Ohsumi. Nah, dia ini menegaskan bahwa kenapa puasa itu sangatlah penting dengan konsep autofaginya. Nah, nanti kita akan bahas di mana letaknya autofagi itu, mekanismenya itu bisa berjalan. Autofagi itu apa sih? Autofagi itu ibaratnya apa ya? Proses di mana tubuh itu memakan diri sendiri, dalam artian memakan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya bisa dilakukan, bisa terjadi kalau kita itu melakukan puasa, ya, intermittent puasa, yang benar dan yang baik. Jadi nggak hanya sembarang puasa, dan bukan hanya menahannya, oh minum saja enggak, tapi makan dan minum. Nah, kenapa ilmu pengetahuan sekarang itu sudah berkembang, ya, ilmu pengetahuan sudah berkembang sehingga puasa sekarang menjadi rujukan tidak hanya untuk kesehatan dalam unsur tujuannya kesehatan, tapi juga tadi kecantikan. Ya, kalau kita berat badan yang ideal, otomatis apa ya, aura visualisasi orang melihat kita itu jadi lebih indah. Jadi kenapa puasa itu juga sangatlah penting. Ya. Ya. Oke, ya. Bagaimana sih tujuan dari puasa itu sendiri? Satu, ya pasti sebagai umat Muslim kita menjalankan puasa karena ya kalau salah satu dari rukun Islam, ya rukun Islam ya adalah mengerjakan puasa setelah sholat ya pastinya. Yang selanjutnya adalah menghindari dari hal-hal yang tidak baik. Ya dengan puasa ya seperti tadi di surat Al-Baqarah, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya kenapa? Itu ada kaitannya dengan bagaimana membuat hati kita itu jadi bersih. Bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang bersih. Nah, agar apa? Ya, tubuhnya bersih, hatinya juga bersih. Sehingga itulah salah satu juga manfaat. Nah, nanti akan kita bahas bersama bagaimana mekanisme itu bisa terjadi. Terus relevansinya seperti apa pada sisi keagamaan. Ya, yang terakhir pasti bahwa puasa ini adalah memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kenikmatan yang ada pada kita ini sebenarnya sungguh sangat besar dibandingkan apa yang kita lakukan. Bahwa kita bisa bernafas saja, meskipun kita melakukan ibadah seumur hidup, itu mungkin tidak akan bisa mengganti nikmat-nikmat yang sekarang kita rasakan. Bahkan mungkin kita haram hukumnya untuk menghitung nikmat atau mengingat nikmat yang Allah berikan. Nah, dengan cara berpuasa ini adalah ya memberikan hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita itu menjadi hamba yang patuh, hamba yang taat. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah dari aspek biologis. Ya, puasa ya untuk tujuannya adalah untuk diet, menurunkan berat badan, bisa juga jadi alasan untuk pemeriksaan diagnostik. Ya, banyak pemeriksaan diagnostik ya, atau kita sebelum periksa lah ya, bahkan sebelum pengobatan itu maksudnya, itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Ya, itu beberapa tujuan dari puasa. Ya. Juga untuk penyakit-penyakit khusus, bahwa tidak hanya perihal makan saja, tapi juga perihal pembatasan diri untuk tidak minum. Karena terlalu banyak makan, itu juga akan mengakibatkan hal-hal buruk. Begitupun juga kebanyakan minum. Jadi, apakah minum air putih itu penting banget untuk tubuh? Ya, air putih memang penting. Tapi yang terlebih penting ialah semuanya itu seimbang. Ya, dari segi pengobatan pasti, dan yang pasti adalah tujuannya untuk kesehatan mental illness ya.
bahwa penyakit iri, penyakit dengki, lah ini sangat korelasi sekali dengan apa yang disampaikan Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwa membuat kita itu bisa lebih tawadu, lebih tawakal, ya, bertakwa. Nah, oke, saya lanjutkan. Oke, nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah mendengar macam-macam dari media, baik itu mungkin dari internet, YouTube, ataupun share-sharean di grup keluarga, bahwa keutamaan dan manfaat puasa itu sangatlah banyak. Mungkin apa yang saya tampilkan di sini mungkin tidak mendetail, tapi akan saya jelaskan sedetail mungkin agar ya bahwa puasa ini bisa menambah keimanan kita, bahwa apa yang kita jalani ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang Islam itu ajarkan untuk hamba-hambanya dan kebermanfaatan. Yang pertama adalah ya menstabilkan berat badan. Kenapa saya ngomong ini menstabilkan berat badan, nggak hanya menurunkan berat badan, bahwa ya dengan berpuasa kita akhirnya mengurangi porsi dari makan, ya, porsi dari makan. Nah, makan ini adalah salah satu bahan bakar dari tubuh. Nah, misal kebutuhan kita ini 100 ya, 100%, tapi makan kita ini adalah 150% untuk hari biasa. Nah, melalui puasa kita kembali ke mode yang normal, mode 100%, misal 2 piring lah ya, 2 piring sahur sama berbuka, misal seperti itu. Nah, kalau nggak puasa berarti kan 3 piring, siangnya juga makan. Nah, di sini manfaat puasa adalah yaitu menstabilkan, bahwa apa yang terjadi pada saat puasa itu akan ada proses namanya autofagia. Autofagia itu kalau kita tidak makan, tubuh itu akan akan memakan dirinya sendiri. Nah, ini sangat penting tidak hanya dari sisi berat badan, tapi memakan dirinya sendiri itu juga bisa pada penyakit misal diabetes karena gula darahnya yang sangat tinggi karena tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga orangnya nggak gemuk. Jadi tidak selamanya kalau kita turun berat badan itu pasti sehat, enggak. Dan tidak selamanya juga kalau gemukan ya berarti ini sehat, ya tidak. Yang terpenting adalah standar untuk berat massa indeks ya, berat ideal ya, itu tepat. Ya, karena pada orang diabetes tanda-tandanya adalah penurunan berat badan secara drastis ya, meskipun dia nggak berpuasa. Ya. Oke, berat badan. Oke, selanjutnya juga bahwa dengan autofagi ini bisa membuat yang semulanya orang itu gemukan, ya, maka lemak-lemaknya itu akan dipecah, lemak protein itu akan dipecah. Sehingga kenapa? Tubuh ini kan pasti akan ngomong, hei Dias, kamu kan nggak makan, aku tetap harus bekerja. Nah, organ-organ di dalam tubuh ini harus tetap bekerja. Bukan berarti mengistirahatkan itu total istirahat. Kalau istirahat total berarti jantung paru istirahat mati kan gitu. Nah, tapi tubuh ini tetap bekerja dengan sikardian yang normal. Ususnya akan kemerucuk ya kan. Kemerucuk berarti apa? Aktivitasnya tinggi. Semakin tinggi aktivitas, bahan bakarnya juga akan semakin tinggi. Maka dari itu tubuh butuh bahan bakar lebih. Karena tadi nggak ada makanan, nggak ada karbohidrat, maka dari itu ambil protein dan lemak. Ya kan? Ambil protein dan lemak. Seperti itu. Akhirnya lemaknya hancur, berat badannya jadi stabil. Seperti itu. Dan lemak itu nggak hanya di, misal maaf ya, perut, ya, paha enggak, tapi di semua bagian. Selanjutnya mengontrol kadar gula darah, ya pasti nggih, karena terlalu tinggi gula darah itu juga akan meningkatkan resiko
untuk penyakit degeneratif seperti diabetes, ya, penyakit seperti hipertensi dan penyakit ginjal. Dan ini ada pembuktiannya bahwa semakin kita banyak makanan manis, ya, makan manis yang berlebihan, ini yang membuat kerja insulin, kerja pankreas di dalam tubuh, pankreas itu penghasil insulin, itu akan menjadi payah, capek. Sehingga, lah inilah kenapa orang itu bisa menjadi diabetes. Nah, nanti akan ada, saya kasih contoh bahwa diabetes tipe 2 itu bisa disembuhkan asal masih dalam tahap insulin resisten, apa ya, setengah sakit setengah enggak lah gitu ya. Nanti jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, tinggal nunggu waktu saja bagaimana menyembuhkan sebuah penyakit. Nah, ini sudah mulai. Oh, ternyata dengan diabetes tipe 2, puasa itu menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan lagi ke posisi normal. Seperti itu. Nah, maka dari itu penting banget puasa. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh, ya pasti. Karena pada saat berpuasa kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita juga beraktivitas. Metabolisme ini butuh energi. Energi ini dari mana? Dari karbohidrat, dari gula. Kalau gulanya nggak ada pada saat berpuasa, ya kita pakainya apa? Pakainya lemak. Lemak dalam tubuhnya nanti dipecah. Jadi semua dari manfaat puasa ini mekanismenya itu apa ya? Semacam berkesinambungan, ya, berkesinambungan. Jadi dengan energi yang dibutuhkan terus ada, maka akan dipecah lemaknya. Lemak dipecah, akhirnya lemak tubuh hilang. Nah, lemak tubuh ini kalau dikeluarkan, detoksifikasi juga, maka akan menjadikan tubuh ini akan lebih sehat pastinya. Maka kenapa puasa itu juga bisa menjernihkan hati, membuat hormon dan mood dari orang-orang yang berpuasa ini menjadi lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya menjaga nafsu makan. Mungkin Bapak Ibu sekalian pada saat awal berpuasa itu adalah fase di mana kita paling sulit menahan rasa lapar dan haus, ya tentu. Karena akan berbeda dengan hari ini. Hari ini adalah hari minggu ketiga kita sudah menjalankan ibadah puasa, dan saya rasa ini tidak terlalu berat dibandingkan yang hari-hari awal puasa bagi orang yang memang berpuasanya di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena tubuh kita tiap hari itu punya alarm. Oh, makan siangnya itu jam segini. Makan sarapannya itu jam 6, misal seperti itu. Makan sore malamnya itu jam 5 atau jam 4, ya seperti itu. Nah, jadi puasa itu memberikan pola, ya, pola nafsu makan itu jadi lebih baik. Selain itu juga memberikan pola mengatasi kecanduan dari rokok, karena puasa juga tidak dianjurkan untuk merokok. Nah, itulah kenapa manfaat puasa itu bisa sangat kita rasakan. Selanjutnya adalah detoksifikasi racun, ya tadi dikeluarkan racunnya, lemaknya, racun-racunnya dari yang semulanya itu numpuk banget di dalam tubuh, akhirnya bisa keluar. Yaitu adalah ya pasti meningkatkan imunitas karena tubuh menjadi lebih seger, lebih baik karena karena autofaginya tadi, autofagi. Jadi, oh ya, selama ini kanker itu bisa disembuhkan dengan cara kemoterapi salah satunya. Tapi kemoterapi ini juga mempunyai dampak buruk, tidak hanya merusak sel kanker, tetapi juga merusak sel yang baik. Ya, sel baik. Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, habis semua kan tubuh, ya, rambut rontok, kulitnya lepek, ya, elastis kulitnya hancur, ya. Karena apa? Karena ya tadi kemoterapi itu tidak hanya merusak jaringan yang sakit, tapi juga merusak jaringan yang sehat. Nah, melalui autofagi inilah kita bisa membuat tubuh kita ini jauh-jauh lebih
baik ya, jauh lebih baik. Sehingga sangat disarankan untuk berpuasa. Ya, selanjutnya adalah mencegah dan menyembuhkan penyakit, ya pasti diabetes. Pokoknya penyakit-penyakit degeneratif itu juga bisa ditangani melalui puasa. Karena banyak pikun ya pada populasi lansia ya. Bahkan sekarang populasi range usianya ini lebih ke arah yang muda ya. Banyak ditemukan pada usia-usia 50 dulu di atas 65 ya. Sekarang usia sudah 50 itu sudah mulai mengalami demensia. Demensia itu semacam kepikunan ya, seperti. Nah, ini bisa ditanggulangi dengan cara berpuasa. Nah, kenapa seperti itu? Saya kasih contohnya. Jadi pada saat kita makan nasi banyak ya kan, makan nasi banyak. Nah, nasi itu adalah karbohidrat. Karbohidrat ini yang paling mudah dirubah menjadi glukosa. Ya. Kalau pada saat makan manis, ya, tubuh kita itu mengirim sinyal ke otak. Nah, sinyal otak ini ada leptin. Ya, leptin ini nanti akan ngeblok hipokampus, gini, diblok. Bahwa orangnya ini tetap butuh makan. Makanya kalau kita makan manis, rasanya itu pengen makan terus kan. Ya, rasanya pengen makan terus. Nah, itulah kenapa bagian-bagian otak itu akhirnya keblok. Selain itu juga, karena kebanyakan gula, pembuluh darahnya yang sampai ke otak itu juga banyak mengandung gula yang berlebihan, yang mengakibatkan orang itu organnya stres atau terbebani sehingga jadi pikun lah tadi. Itu dari segi otak. Nanti organ yang lain pun juga akan sama seperti itu. Ya, mencegah penuaan dini Pak tadi ya untuk demensia dan pasti kulitnya akan lebih cerah karena tadi metabolismenya terbentuk dengan begitu baik. Dan harapannya dengan berpuasa ini orang yang menjalankannya bisa konsisten. Dalam artian konsisten itu kalau tutup sahurnya jam 4, yes, nanti untuk 12 sampai 18 jam ke depan bisa berbuka. Jadi pada saat kita makan, ya pada saat kita makan, misal makan nasi ya, nanti akan dipecah, ya nanti akan dipecah oleh tubuh menjadi glukosa atau menjadi gula darah tadi, gula darah terus dikirimkan ke jaringan ke tangan kita, ke semua anggota badan kita untuk menjadi bahan bakar. Nah, nanti setelah habis bahan bakarnya, ya tadi autofagia itu apa? Mecah lagi, lemak dipecah, protein dipecah, ya. Kenapa orang-orang yang olahragawan itu badannya memang bagus banget? Karena tadi proteinnya yang dipecah sehingga massa ototnya lebih bagus. Jadi meskipun binaraga itu berat badannya berat banget, tapi secara komposisi otot itu jauh lebih baik ketimbang orang yang mungkin berat badannya di bawah dia, tapi dengan lemak yang sangat banyak, misal di perut, di lengan, ya, di paha ataupun di bagian tubuh lain. Selanjutnya ya tadi memelihara kesehatan mental, pasti banyak menahan, ya kan? Banyak menahan diri, akhirnya apa? Akhirnya pikiran jadi lebih jernih, fokus akan lebih baik karena dengan puasa kita tidak terbebani dengan kondisi di mana tubuh itu terlalu berlebihan elektrolit, terlalu berlebihan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Karena karbohidrat sendiri itu juga bisa menyebabkan orang-orang itu menjadi cepat ngantuk. Makanya kalau kita makan, ya kan, pasti kenyang, ya kan, pasti kenyang, semangat, ya kan. Tetapi 2 jam, 3 jam selanjutnya pasti akan ngantuk. Nah, itulah kenapa karbohidrat itu bisa membuat orang itu jadi cepat ngantuk. Nah, nanti akan saya jelaskan pada bagian asupan makanan pada saat berbuka puasa. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya akan jelaskan sebenarnya yang terjadi pada tubuh itu banyak sekali, tapi bagian-bagian ini adalah bagian-bagian yang mungkin akan kelihatan dan akan dirasakan Bapak Ibu sekalian pada saat menjalani puasa. Dari sisi aspek kardiovaskuler atau jantung dan pembuluh darah, dari aspek
di otaknya itu bagaimana, pencernaan gastrointestinalnya, sekaligus dari ototnya. Nah, kita mulai dulu dari jantung. Nah, oke, ya saya jelaskan tadi bahwa ini kalau panjenengan lihat di tampilan yang gambar yang atas ini adalah salah satu perbandingan jantung yang memang benar-benar sehat, jantung puasa ya, intermittent puasa yang dijaga dengan baik, dan satunya adalah jantung yang penuh lemak. Nah ini, jadi kalau mohon maaf, kalau orang itu gemuk, ya kan, orang itu gemuk, ya, itu adalah cadangan yang ada di dalam tubuh itu lemak, ya gajih lah ya namanya ya. Nah ini karena apa? Karena orangnya ini makan secara berlebihan. Tubuhnya itu biasanya misal ngalarmnya butuhnya 1 kilo, tetapi orangnya makan itu 1,5 kilo misal gitu, atau 2 kilo misal gitu. Kita asumsikan seperti itu. Tubuh kita tetap butuh kolesterol, butuh sari-sari yang lain. Tapi kalau jumlahnya itu berlebihan, ya itu tidak baik. Nah ini adalah organnya. Organnya apa? Hati. Semakin banyak lemak, maka resiko terjadi serangan jantung, hipertensi, stroke, nanti akan terjadi di otak, ya kan? Dan penyakit lainnya akan semakin lebih tinggi. Ya. Tidak hanya lemak, tetapi juga gula. Ya. Nah inilah kenapa kalau tubuh ini dibongkar, ya kalau tubuh ya, dibongkar orang yang dengan pola hidup buruk, nanti visualisasi dari organnya itu tidak seperti visualisasi pada saat bayi. Dalam artian jantungnya tidak akan semenarik atau seindah pada organ bayi. Apalagi orang yang mungkin punya kebiasaan tidak sehat ya, tidak sehat. Ya. Jadi misal ada rokok, alkohol, ya jadi itu pasti akan visualisasinya akan berubah. Nah, tapi kalau usia yaitu urusan dari yang maha kuasa seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya bahwa puasa itu membuat jantung kita lebih sehat. Sekaligus ini gambar kedua adalah gambar di mana terjadi penyempitan. Makanya kadang-kadang kenapa kok tiba-tiba dada seseorang itu tiba-tiba kok sesek ya, serangan jantung. Ya, misal serangan jantung. Itu karena apa? Karena aliran darahnya tidak lancar. Aliran darah tidak lancar itulah yang menyebabkan orang itu kena serangan jantung. Gitu. Bapak Ibu sekalian pernah kram? Bisa membayangkan gimana rasanya kram? Nah, kram itu adalah aliran darah tidak lancar, kebutuhannya tinggi, maka aliran darahnya, maka kakinya kram, sakitnya kan luar biasa. Nah, bayangkan saja kram itu dipindahkan ke jantung. Namanya adalah serangan jantung. Kalau kram itu dipindahkan ke otak, yaitu jadinya stroke. Lah itu jangan bisa bayangkan bagaimana sakitnya jika kram itu terjadi di jantung ataupun di otak. Seperti itu. Jadi penting sekali puasa itu dijalankan, itu adalah salah satunya ini. Seenggak-enggaknya 1 tahun dalam 1 bulan kita berpuasa ini sudah anjuran. Islam sudah memikirkan ini dengan sangat-sangat baik sekali. Ya, mengurangi beban jantung ya, karena tadi yang nempel sedikit sehingga kerja dari jantungnya juga berkurang. Ritme pasti akan stabil karena tadi lemaknya hilang, sudah dikeluarkan, dipecah jadi energi, ya kan? Dipecah jadi energi sehingga detak jantungnya normal, tensinya juga akan kembali normal. Karena juga puasa ini menurunkan tekanan darah. Saja ada terhindar dari penyakit jantung pasti, terhindar dari serangan jantung, ya, penyakit gagal jantung dan sebagainya. Ya, itu mencegah serangan jantung. Nah, oke, selanjutnya adalah dari organ otak sendiri. Nah, otak ini adalah 20% dari berat badan tubuh ini ada di otak.
Nah, otak ini punya sistem yang sangat kompleks, tidak hanya mengatur fungsi kognitif, juga mengatur fungsi biologis, ya, fungsi biologis, fungsi luhur dari manusia itu sendiri. Nah, di dalam otak ini, ya, ini pusat kendali kita. Nah, pusat kendali kita ini tetap harus dijaga dengan tadi berpuasa, karena dengan berpuasa kita bisa autofagi, lemaknya itu tidak terlalu banyak numpuk, gulanya itu tidak terlalu banyak numpuk. Kalau banyak numpuk di otak, pembuluh darahnya otak itu pembuluh darah yang paling kecil-kecil, ya, paling kecil-kecil. Nah, pembuluh darah di otak yang kecil ini kalau kesumbat, satu kali sumbatan saja itu bisa stroke, ya kan? Ada yang namanya TIA, transient ischemic attack, atau stroke ringan, atau yang bahkan stroke yang menyebabkan kelumpuhan. Stroke itu, misal contohnya gini Bapak Ibu, kalau jenengan dicubit di tangan, ya, seandainya cubitan ini dipindahkan ke otak, itu bisa jadi stroke. Seperti itu. Nah, segitu sensitifnya otak sehingga harus kita jaga benar-benar. Dan kenapa di otak ini juga dilindungi oleh tulang, karena sensitivitasnya ini selain untuk kognitif, fungsi luhur juga. Nah, dengan cara berpuasa menurunkan, ya, penyakit penuaan seperti demensia pikun, karena pikun memang kalau sudah pikun memang nggak ada obatnya kan, ya, pikun nggak ada obatnya. Ya, melalui puasa inilah kita bisa menurunkan beban dari si otak, menurunkan resiko stroke, ya, baik itu stroke hemoragik ataupun iskemik, atau stroke penyumbatan ataupun stroke pendarahan. Selanjutnya adalah meningkatkan neurotrophic factor, ya. Jadi otak itu tidak hanya butuh nutrisi saja untuk bisa sehat, tetapi otak itu butuh mood juga agar bisa sehat. Maksudnya apa? Jadi semakin hati kita itu senang ya, semakin otak itu juga akan semakin sehat. Saya kasih contoh, misal gini, ya. Panjenengan semua pasti punya masalah, pasti punya stres, ya, pasti punya stres. Lah, stres ini, ya, stres ini kalau tidak dikelola baik melalui puasa, ya kan, nah, ini akan menjadi beban bagi tubuh. Nah, tubuh ini nanti akan merilis, ya, namanya ada katekolamin, ya. Jadi katekolamin ini nanti akan merilis namanya hormon kortisol dan adrenalin, ya. Orang jadi gugup, orang jadi tegang. Nah, hal inilah yang menyebabkan peningkatan di dalam fungsi metabolisme, yang salah satunya bikin hipotalamus atau apa, ya, kontrol mood dan adanya sistem limbe itu membuat orang itu menjadi berubah suasana. Nah, pentingnya memberikan asupan, salah satunya baik secara fisik maupun secara batiniah, yaitu adalah dengan menjaga hati, menjaga ketakwaan kita. Nah, itulah kenapa puasa itu penting. Selanjutnya mencegah peradangan pastinya, ya, karena metabolisme tadi bagus sehingga proses dari sinaps-sinaps atau neurotransmitter di otak itu menjadi lebih terkoneksi dengan bagus. Jadi tubuh kita itu nggak hanya komposisinya adalah cairan saja, tapi ada listrik juga. Nanti akan saya jelaskan pada saat bagaimana tubuh itu mendapatkan listrik, ya, di asupan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya dari segi organ pencernaan, ya. Nah, pastinya mengistirahatkan lambung, usus, dan segala organ yang ada kaitannya dengan pengolahan makanan. Jadi pada saat berpuasa kita dianjurkan harus sahur, ya. Harus sahur, jangan sampai nggak sahur. Jadi harus sahur, ya, harus sahur. Kenapa dengan sahur? Karena kita butuh energi, ya, butuh energi juga. Karena kita nggak hanya ngandalin lemak saja. Jadi Islam itu nggak sadis, ya. Maksudnya, ya, memang benar kalau kita nggak makan kita akan jadi autofagi, benar. Cuma tidak sesadis itu.
yang membuat orang itu nanti tambah parah lah. Makanya dengan adanya sahur, ini kita memberikan asupan terlebih dahulu pada tubuh. Lah, untuk apa? Karena sepanjang malam kita itu kan tidur. Butuh asupan, dikompensasi dengan sahur. Lah, makanan kita nanti akan dipecah antara 2 jam pertama sampai 4 jam. Tergantung dari jenis makanannya. Kemudian energinya itu nanti akan dipakai. Biasanya rata-rata pada studi itu energi pada saat makan sahur. Makan sahurnya itu energinya makan sahur dirubah menjadi energi itu biasanya habis dalam 8 jam. Setelah 8 jam barulah autofagi atau pemecahan lemak dan protein itu terjadi. Seperti itu. Nah, dari prosesnya 4 jam setelah makan sahur tadi atau sampai 6 jam 8 jam tadi, organ itu akan istirahat sejenak. Nah, istirahat sejenak ini ya ibaratnya untuk reparasi lah ya, tidak untuk kerja terus ya, tidak untuk kerja terus. Sehingga sangat penting sekali berpuasa yaitu ada dengan mengistirahatkan pencernaan. Tidak hanya lambung, tidak hanya usus, tidak hanya pankreas. Nah, pankreas inilah yang menjadi titik balik di mana insulin itu berada, dan ini adalah kunci di mana alasan kenapa adanya penyakit diabetes seperti itu. Menstabilkan hormon insulin sensitif pasti. Nah, pada diabetes kan diabetes itu ada macam-macam nih. Ada tipe 2 karena apa? Jadi gula darah karena kebanyakan makan ya, gula darah itu muter dalam tubuh. Pada diabetes tipe 2 gula darah ini harusnya kan masuk ke sel. Nah, masuk ke sel. Karena insulinnya nggak sensitif, ya, makanya disebut insulin resisten atau tahanan. Jadi gula darahnya muter terus ya. Ini bikin plak pada atau bikin kotoran pada pembuluh darah. Ya, nanti akibatnya hipertensi, penyakit ginjal dan lain sebagainya. Nah, dengan berpuasa ini hormonnya jadi stabil. Karena apa? Karena dituntut agar apa? Perpindahan dari gula pada darah dipindahkan ke sel. Sehingga kenapa kita sebagai orang yang masih muda ini masih gampang gemuk, ya kan? Gampang gemuk karena kita masih insulin sensitif. Tapi kalau nanti orang DM, kalau insulinnya ini gagal, gula darahnya yang muter saja di pembuluh darah, selnya nggak dapat, makanya dia akan kelihatan kurus karena nggak ada yang nganter. Gula darah itu diantar dari darah ke sel. Lah yang nganter ini siapa? Si insulinnya ini. Maka kita jangan terlalu memforsir pankreas, jangan terlalu memforsir insulin. Nah, kenapa? Karena tadi semakin kerjanya tinggi, ya cepat haus lah seperti itu. Nah, pentingnya puasa. Nah, meningkatkan proses detoksifikasi pasti nggih, karena tadi yang masuk itu ya, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu paling mudah dipecah ya. Paling mudah dipecah Bapak Ibu di lambung karena komposisi dari karbohidrat itu adalah gula ya. Gula nanti akan dipecah menjadi beberapa macam ya kan, beberapa macam produk di dalam tubuh. Nah, kalau gulanya ini sudah habis, tubuh itu ngomong, oke, kita mecah lemak dari semua bagian. Lemak sudah habis, kita mecah lagi, organnya jadi mengecil. Nah, ini fakta unik bahwa kita itu sebenarnya bisa bertahan 3 hari tanpa minum 3 hari. Jadi lebih bahaya nggak minum daripada nggak makan. Terus kita bisa tahan dari nggak makan itu sekitar 3 mingguan. Nggak makan full, nggak makan. Ya, nggak makan full. Itu 3 mingguan. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kalau terjadi seperti itu, dan itu mungkin juga akan terjadi pada puasa. Tubuh akan mecah lemak tadi, autofagi tadi. Ya, lemak, terus mecah protein. Yang mana? Organnya mengkerut. Ya kan? Organ paru-parunya mengkerut, hatinya mengkerut, semuanya mengkerut di dalam organ. Yang terakhir, cadangannya adalah otak. Kalau otak ini sudah mengkerut, ya wassalamualaikum. Seperti itu.
Jadi konsepnya seperti itu. Tapi Islam hanya tidak memperkenankan makan sekitar untuk berpuasa ya, sekitar 12 jam sampai 8 jam, tergantung dari di mana dia berpuasa. Karena memang anjurannya untuk intermittent fasting menurut Yoshinori Ohsumi, ini peraih Nobel 2016, itu memang paling efektif itu kalau berpuasanya itu antara 12 sampai 18 jam. Seperti itu. Mencegah penyakit metabolik tadi seperti diabetes karena insulin tadi, dan permajaan epitel jaringan. Nah, epitel jaringan itu nggak hanya di pencernaan saja, seperti yang tadi pada saat di awal dari pemateri juga, bahwa ini kecantikan ya. Memang banyak orang di negara maju menggunakan puasa, salah satu adalah untuk meregenerasi. Nah, regenerasi ini nggak hanya jaringan di dalam tubuh, tetapi di luar tubuh. Kenapa orang dengan puasa kelihatan seger? Selain moodnya bagus, juga membuat orang tersebut menjadi lebih sehat. Nah, lebih sehat ini manifestasi dari tubuh nggak bisa dibohongi, ya kan? Manifestasi dari tanda dari tubuh itu nggak bisa dibohongi. Makanya orang itu kelihatan lebih cerah, lebih fresh lah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, lah kemudian ini otot. Nah, otot sendiri tadi, kalau kita gemuk berarti sebenarnya proses insulinnya yang bagus ya. Tetapi kalau kita terlalu gemuk berarti juga menjadi resiko bahwa tubuh ini akan kebebanan. Selain beban fisik karena harus menyangga tubuh yang begitu banyaknya, juga stres karena tadi otak akhirnya meregulasi hal-hal fisik yang akan berimbas pada suasana, ya kan? Karena selain fungsi kognitif dan fisik, otak juga mempunyai nilai fungsi untuk pengaturan fungsi luhur manusia itu sendiri. Dan satu, metabolismenya meningkat karena dengan berpuasa kita nggak makan. Akhirnya lemak di dalam otot yang harusnya ototnya seperti gambar di atas ini, ya kan? Kalau ini gemuk, ini pasti ada semacam tumpukan lemak, ibaratnya menggelambir, atau massa ototnya itu memang kurang bagus. Nah, maka dari itu kenapa puasa itu penting, karena itu dipecah, lemak dipecah, protein dipecah, dijadikan otot, sehingga strukturnya jadi lebih bagus. Menurunkan peradangan pasti ya, karena tadi prosesnya, karena ini sebenarnya saling berkaitan ya, saling berkaitan. Massa otot jadi membaik, adanya detoksifikasi, autofagia ya, autofagia bahwa yang tadi balik lagi, ya kan? Jadi ada namanya fatty liver atau ya kalau di pencernaan ya fatty liver. Jadi tidak hanya jantung, tidak hanya liver, tidak hanya otot, usus, otak, semuanya kalau terlalu banyak lemak itu jadi beban. Ya, maka dari itu kenapa autofagi ini digaung-gaungkan ya. Semakin ke sini manfaat dari apa yang Islam ajarkan itu semakin kelihatan dan dibuktikan dengan ilmu yang memang baku dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya tadi, karena obesitas. Dan paling mengerikan juga bahwa obesitas itu, kalau obesitasnya sentral. Sentral itu artinya apa? Obesitas yang terjadi di perut, ya kan? Obesitas yang terjadi di perut. Nah, obesitas di perut ini tidak hanya di lapisan kulit saja, tapi juga bisa masuk ke lapisan dalam. Kalau orang gemuk, ya maaf ya, orang gemuk kalau dibuka gitu pasti ada lapisan-lapisan lemak yang harusnya lapisan lemaknya itu tidak setebal itu. Nah, yang pasti dari manfaat dari berpuasa ialah menggapai jiwa yang lebih tenang, ya karena tadi moodnya yang bagus, feel-nya organ tubuhnya jadi lebih enak ya. Saya juga merasakan sendiri bahwa pada saat 20 hari setelah awal pertama kali memulai puasa, ini yang saya rasakan hampir setiap Ramadan, bahwa saya sendiri merasakan bahwa kulit itu jadi lebih enak ya. Jadi badan itu lebih fresh. Lah, badan yang fresh ini kan
mikir kan jadi enak kan, mikir jadi enak, lebih fokus, jiwanya pasti akan lebih tenang. Ya memang berbeda ya pada saat awal karena polanya tubuh itu kaget. Tapi dengan catatan, bukan berarti pada saat sahur dan berbuka itu menggantikan siang hari itu, ditambah porsinya enggak. Jadi tetap dengan porsi yang sama, hanya porsi untuk siang yang dihilangkan dan porsi cemilan pada saat sepanjang hari. Seperti itu. Nah, ketenangan jiwa ini sehingga kebahagiaan itu akan ada. Nah, hatinya juga akan bersih, ibadah juga akan lebih enak, dan itu akan korelasi sekali dengan kebersihan hati dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya adalah ini adalah yang paling penting ya. Bagaimana sih kita ngatur ya? Kita ngatur asupan pada saat berbuka. Sebenarnya asupan ini juga hampir sama seperti pada saat sahur, yaitu dan ini juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berpuasa. Ya tadi takjil tadi, berbukanya itu disegerakan ya. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Toh kita juga berpuasa itu rata-rata di atas 12 jam itu sudah memenuhi kategori intermittent fasting dengan segala manfaat-manfaat yang ada di dalamnya, dan itu sudah dibuktikan ya kan. Jadi nggak usah khawatir. Lanjut. Nah ini kadang menjadi apa ya, menjadi viral di masyarakat. Berbukalah dengan yang manis. Nah, kalau ada iklan sirup, nah ini pasti ada tanda-tanda puasa itu datang. Nah, mesti gini, berbukalah dengan yang manis. Ya, tidak sepenuhnya salah. Ya, tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Nah, dan ini bukan hadis nih Bapak Ibu sekalian. Ini saya juga nggak tahu dari mana epistemologinya berbukalah dengan yang manis ini awal mulanya berada. Tapi yang pasti berbukalah dengan manisnya tepat. Nah, manis di dalam kesehatan itu nanti akan ada dibagi-bagi lagi. Ada indeks glikemiknya yang tinggi, ada indeks glikemiknya yang rendah. Nah, disarankan kita jangan makan gula-gula yang terlalu tinggi. Itu akan menyebabkan jenengan semangat cepat, tapi keselnya cepat. Lelahnya cepat. Jadi berbukalah dengan manisnya yang tepat. Ya, jadi bukan sunnah nih. Ya, karena sunnahnya adalah Rasulullah itu makan kurma. Ya, kalau nggak ada kurma basah, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada air putih. Ya. Nanti kita lihat kenapa kok kurma, itu juga ada alasannya seperti itu. Dan juga nggak boleh banyak-banyak juga. Karena semua yang mengandung gula itu kalau berlebihan tidak baik untuk tubuh. Dan itu meningkatkan resiko untuk diabetes. Oke. Ya, asupan yang paling kita fokuskan adalah ya cairan dan elektrolit. Ya, cairan dan elektrolit, buah-buahan, ya buah-buahan. Nah ini nanti kita akan lihat kenapa kurma itu menjadi asupan yang penting, ya menjadi anjuran, ya. Jadi selanjutnya adalah jumlah asupan, ya jumlah asupan. 3 hal ini, ya yang pertama, waduh, nah ini kan kelihatan es teh, ya kan, kelihatan es teh. Oke, Bapak Ibu sekalian, manusia itu bisa tahan nggak minum itu 3 hari berturut-turut. 3 hari nggak minum, paling tahan dari manusia itu rentangnya segitu rata-rata. Ya, rentangnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya, satu. Ya, komposisi tubuh kita itu 70% adalah cairan. Nah, cairan inilah yang membuat tubuh kita ini tetap homeostasis. Hemodinamiknya tetap bagus. Kenapa? Karena cairanlah yang mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh dengan bentuk darah. Cairanlah yang membentuk kehidupan di sel-sel kita dengan tanda yaitu kulit kita masih lembut, masih lembab, adanya keringat, seperti itu. Dan di dalam cairan itu ada elektrolit.
Elektrolit itu apa? Ya semacam natrium, zinc, magnesium, dan lain sebagainya. Lah, tidak semuanya cairan ada elektrolit. Misal air sulingan itu nggak ada elektrolit. Meskipun panjenengan semua minum banyak, Bapak Ibu sekalian tetap akan merasakan haus, akan merasakan lelah karena nggak ada elektrolit. Lah, elektrolit inilah yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya kita itu semacam ada mekanisme aki lah, aki alami. Cuma ya nggak bisa untuk nyetrum gitu kan ya. Dan bukan berarti dengan kita menyetrumkan diri kita ke listrik itu dapat listrik, enggak. Jadi konsepnya itu bahwa pada saat cairan itu masuk bersama elektrolit, nah nanti akan ada namanya sistem ATP, ya natrium masuk, kalium keluar seperti itu. Natrium keluar, kalium masuk seperti itu. Nah, elektrolit inilah yang menjadikan listrik. Saya bisa bergerak seperti ini. Ini prosesnya ini panjang, Bapak Ibu. Prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Saya berpikir dulu, otak melalui regulasinya ngomong, "Hey, organ tubuh, tolong dong tangannya digerakkan." Otak ke belakang, tulang belakang dulu. Tulang belakang baru ngirim listrik ke tangan. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Proses afferent deferentnya seperti itu. Misal contoh kalau kita dicubit gini seperti ini. Lah, pada saat kita dicubit, kita kan merasakan kan? Ya kan, merasakan sakit. Lah, merasakan sakit ini ada namanya saraf nociceptor. Nah, nociceptor ini nanti ngirim impuls ke tulang belakang dulu. Nggak langsung ya, nggak langsung. Ke tulang belakang dulu, baru ngirim ke otak di hipotalamus. Cubitannya ini cubitan yang mengasihkan atau cubitan yang menyakitkan. Ya. Oh, cubitan ini cubitan yang menyakitkan, makanya kita tepis ini. Ya. Seperti itu. Jadi prosesnya itu atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kenapa? Ya tadi, kenapa elektrolit itu penting. Jadi Bapak Ibu ya komplit ya. Kalau es teh ya, ada asupannya, ada gulanya, ada elektrolitnya. Jadi gula itu tetap penting, cuma nggak boleh berlebihan. Nggak harus sirup Marijan setengah gelas ya, airnya setengah, nggak gitu ya. Sesuai dengan takaran. Seperti itu. Karena kita juga butuh cairan dan elektrolit. Seperti itu. Karena kalau panjenengan semua sekarang merasakan bahwa terkadang rasa haus itu lebih berasa ketimbang rasa lapar. Nah, kenapa? Karena kita bisa hanya bertahan 3 hari tanpa minum, tapi kita mampu bertahan hampir 20 hari, sekitar 20 hari bila tanpa makan atau karbohidrat dan lain sebagainya itu. Oke. Ya, selanjutnya adalah sayur dan buahan. Ya, sayur dan buah. Nah, ini penting bahwa kenapa? Karena sayur itu ada nutrisi, ya, ada nutrisi semacam elektrolit juga. Berikut juga dengan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini membuat panjenengan cepat kenyang, ya, kenyang, tetapi energinya nggak langsung habis. Kadaluarsanya nggak cepat. Berbeda dengan kalau panjenengan tepung-tepungan. Entah itu tepung apa ya. Tepung-tepungan itu jadi bisa apa ya, bisa langsung ngisi, tetapi energinya langsung hilang. Maka kenapa orang kalau makan nasi 1 jam 2 jam langsung ngantuk? Ya pasti karena indeks glikemiknya tinggi. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Nah, kenapa kok sayur dan buah? Nah, salah satunya adalah kurma. Karena di dalam kurma, di dalam buah-buahan itu ada gula, ya gula. Tetapi itu sifatnya akan berbeda sekali dengan tepung, ya dengan tepung-tepungan. Nah, inilah kenapa kurma itu dianjurkan. Karena ya sifatnya ya pasti ya buah itu kan lebih banyak serat, ya kan? Dibandingkan karbohidrat, ya kan? Dibandingkan karbohidrat atau roti-roti tawar seperti itu. Ya sayur-sayuran ya pasti akan banyak serat. Karena tubuh kita, kenapa seperti itu? Ya, kita asumsikan gini. 1 hari kita puasa, otomatis makanan itu sudah di ujung pencernaan kan? Kalau panjenengan selama berpuasa pasti akan ada kemerucuk lah. Itu apa? Organ kita itu teriak. Aku kok gak enak isi nih, aku kok nggak ada isinya lah.
melalui buah dan sayur ini bisa dicerna sama lambung ini lebih cepat ketimbang daging. Ketimbang lemak-lemak yang lain. Nah, kenapa? Penting banget. Jadi tubuh itu nggak akan banyak kerja keras kalau satu, makanannya dikunyah dengan halus. Yang kedua, jenis makanannya. Ya buah-buahan, sayur-sayuran, serat, ya air, ya cairan itu paling cepat. Nah, kenapa pada saat kita makan masuk ke dalam perut, ya, itu nggak kemerucut lagi karena tadi karena prosesnya itu lebih cepat kalau makan buah dan sayur. Jadi lambung nggak akan kerja terlalu berat. Tapi bukan berarti nggak butuh karbohidrat, ya. Tetap butuh, cuma dalam batas. Dan asupannya harus tetap sama seperti hari biasa. Cuma yang makan pagi nggak ada. Nah, yang terakhir Maaf, adalah ya. 10 menit lagi maksimal Oke, katanya. ya ini Menyampaikan dari ini. oke, terima kasih. Selanjutnya adalah jumlah asupan. Ya, saya akan fokus di sini adalah indeks glikemik. Ya, saya tadi ngomong bahwa kita itu nggak usah banyak makan nasi. Bukan, maksudnya nggak usah berlebihan makan nasinya. Ya, orang Indonesia Pak, makan nasinya itu kalau nggak makan nasi itu ya berarti nggak makan kan gitu biasanya. Nah, jadi kalau kita makan nasi itu ya menambah kita itu cepat kenyang, tetapi energinya itu rendah. Artinya apa? Maksudnya gini, cepat hilang lah ya, cepat energi cepat hilang karena prosesnya kan cepat kan, indeks glikemiknya kan tinggi. Nasi yang diangetin sama nasi yang nggak diangetin itu juga akan berbeda. Kalau yang diangetin memang akan lebih enak, cuma indeks glikemiknya tinggi. Karena pada saat orang diabetes itu dicek gula darah, kalau dia makannya itu misal pisang kepok apalagi dikukus atau nasi tapi nasi diangetin itu memang mengenyangkan, tapi indeks glikemiknya itu tinggi. Ya, yang itu akan menyebabkan ya gula darah juga nggak tinggi, mengakibatkan resistensi insulin itu mungkin akan bisa terjadi dan meningkatkan resiko diabetes. Nah, seperti ya apa sih saja sih karbohidrat, ya roti-rotian, kentang, minuman bersoda, dan minuman manis yang lainnya. Makanya harus dikendalikan. Bukan berarti nggak boleh, cuma dikendalikan. Selanjutnya adalah indeks glikemik yang rendah tadi seperti asupan buah-buahan, sayuran itu bisa meregenerasi ya sel lebih cepat ya sel lebih cepat karena meskipun sedikit tapi energinya itu tidak menyebabkan hilang cepat ya hilang cepat apa ya bisa diserap dengan cepat lah ya ketimbang kalau kita pakai jenis-jenis yang glikemiknya itu tinggi ya seperti itu. Jadi ingat bahwa bukan berarti pada saat puasa kita balas dendam di sahur sama berbuka. Tidak, ya. Jadi pada saat berpuasa porsi satu piringnya pada pagi dan malam tetap sama, tetapi siangnya nggak ada. Nggak sepanjang hari nggak makan dan nggak nyemil pastinya. Tapi banyak orang kadang-kadang dihajar. Jadi berat badannya nggak stabil, nggak turun karena tadi polanya juga ikut berubah gitu loh. Polanya juga ikut. Dan nafsu makannya kan tetap sama. Berarti manfaat puasa tidak didapatkan dari proses selama Ramadan seperti itu. Nah, ini saya akan berikan beberapa fakta dan mitos yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, ya puasa masih menyehatkan jantung dan organ. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa ya benar puasa menyehatkan jantung dan organ dari sisi fisik maupun dari sisi biologis, dari sisi yang bisa kita lihat ataupun dari sisi hormon yang tidak kasat mata. Karena jantung bebannya akan berkurang, vaskulernya akan lebih lancar, otaknya juga akan lebih segar. Asupannya tidak hanya asupan secara fisik, secara biologis, tapi juga asupan secara batiniah. Ya, stres hilang, kembali seger, ya bahagia didapat. Lah itu kualitas hidupnya juga akan meningkat. Ya. Berpuasa mengistirahatkan organ pencernaan. Mitos atau fakta? Ya, ini juga
adalah fakta. Jadi organ pencernaan kita dibersihkan, ya kan? Dibersihkan karena pada saat kita makan, mungkin ada lemak di dalam tubuh, ya, di epitel-epitel itu juga akan dihancurkan, ya, dihancurkan. Prosesnya juga akan diistirahatkan selama setelah dari 6 jam itu organ pencernaan diistirahatkan. Selain itu juga akan menambah kualitas dari kinerja hati dan pankreas dan hormon-hormon yang lain. Karena penting banget ya, karena kita jangan sampai memforsir organ di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah pencernaan itu sendiri. Oke. Selanjutnya adalah rutin berpuasa membantu proses detoksifikasi tubuh. Iya, pastinya karena tadi ada autofagi ya yang sudah kita pahami bersama bahwa autofagi ini proses detoksifikasi bisa di urin. Maka kenapa urin kita itu keruh ya, salah satunya kuning ya karena memang kekurangan cairan, tapi dari urin itu ada banyak racun-racun yang dikeluarkan. Selain itu ya tadi lemak, sel-sel pada penderita kanker biasanya juga pada saat berpuasa proses mutasi dari kanker itu akan sedikit lebih melambat karena yang mau makan itu nggak hanya sel sehat, tapi sel-sel kanker itu juga mau makan. Kenapa kok puasa itu sangat penting sekali? Nah, yang terakhir adalah apakah tidak masalah jika tidak sahur? Tidak. Ini adalah mitos ya. Jadi panjenengan semua disarankan untuk sahur. Disarankan untuk sahur karena intermittent puasa itu antara 16 sampai 18 jam. Kalau jenengan tidak sahur, jenengan tidur jam 8 nanti sampai besok lagi jam 6 itu sudah berapa lama? Lebih dari 12 jam, lebih dari 16 jam. Ya, jadi setiap orang yang berpuasa diwajibkan untuk sahur karena ini juga jangan sampai menzolimi diri sendiri. Islam pun tidak menyarankan seperti itu karena dengan sahur kita bisa memberikan kompensasi di awal untuk aktivitas di awal sehingga proses autofagi ini bisa jadi lebih baik di saat selama puasa. Ya, yang terakhir ya. Dari sini semoga kita bisa mendapatkan hikmah bahwa apa yang kita yakini sekarang adalah insya Allah yang terbaik dari apa yang kita pelajari selama kita hidup. Bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwa tidak hanya orang Muslim saja yang merasakan manfaat dari dan keberkahan puasa. Bahkan aspek-aspek lain yang ada dan ada tuntunan dari Rasulullah SAW itu juga memberikan manfaat juga pada umat di alam semesta ini. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada feedback dari para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Bapak moderator. Baik, Pak Yudisa, terima kasih banyak atas penjelasannya, pemaparannya sangat kaya dan sangat detail. Kita begitu mengikuti penjelasan panjenengan tentang kesehatan, tentang puasa membawa dampak kesehatan, dan itu sangat terhubung juga dengan pemantik yang disebut oleh Pak Yoyo tadi. Artinya adalah saya tidak mau menyimpulkan, cuma menggarisbawahi. Tadi panjenengan mengatakan di awal bahwa pemahaman kita akan meningkatkan keimanan kita terhadap Allah yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha Esa gitu. Artinya dengan penjelasan panjenengan tadi yang sangat detail, sangat kaya itu memberi pemahaman pada kita bahwa puasa itu bukan sekadar kemudian ketundukan dan kepada Tuhan, tapi panjenengan menyebutkan bahwa Tuhan sudah membuat skenario demikian bagus buat manusia sebelum mewajibkan, dan itu baik buat tubuh kita, buat kesehatan kita, dan yang perlu kita berluaskan kampanyekan seperti itu, meskipun banyak yang sudah mungkin
memahami bahwa dalam masyarakat tapi banyak juga yang belum tahu sekadar menjalankan syariat atau hukum agama. Baik, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari dari Mbak Latifa Susi ya, yang mengatakan bahwa mengapa orang kadang malam bahan gemuk dan menu apa yang bagus untuk sahur bagi kami yang ingin lanjut. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab Pak, silakan. Ini pertanyaan sangat menarik bahwa kita di sini salah satunya juga mengadu nasib, baik itu melalui jihad centong saja malam harus membakar 4 centong. Ya sama saja, numpuk lagi. Numpuk kalau sudah terlalu banyak kan nggak mungkin langsung dibuang, disimpan dalam tubuh. Besoknya autofagi lagi. Autofaginya seperti itu terus, balas dendam terus ya, seperti itulah. Nah, kenapa tetap gemuk? Nah, karena perspektifnya yang kurang tepat. Ya, jadi panjenengan semua bukan berarti sahur itu dan buka itu balas dendam. Dan kebanyakan konsumsi gulanya pada saat berpuasa itu lebih tinggi ketimbang nggak berpuasa. Contohlah, kenapa iklan sirup marjan itu menjadi stereotip. Bukan marjan ya, ABC atau apapun, menjadi stereotip bahwa oh ini mendekati puasa ya, bahwa puasa itu makan harus minum yang manis, berbukalah dengan yang manis. Ini memang nggak salah, cuma jenis manisnya ini yang harus kita pilah-pilah, bahwa ada yang manis itu membuat kita itu cepat gemuk ya, tadi karbohidrat, soda, minum-minuman yang manis tadi, dan ada indeks glikemiknya yang rendah, buah-buahan yang notabene-nya itu tidak terlalu signifikan membuat orang itu akan gemuk. Nah, itulah kenapa pada orang yang berpuasa itu kelihatan gemuk. Dan menu apa yang bagus untuk sahur bagi kami anak kosnya, low budget ya. Dietnya adalah TKTPRH kalau di kesehatan ya. Tinggi kalori, tinggi protein, dan slangnya adalah rendah harga ya, low budget. Jadi cukup sebenarnya porsi tiap hari, misal porsi malam atau porsi pagi itu telur saja sudah cukup. Telur atau kecap lah misalnya ya. Ini kalau dilihat dari nilai kadar gizi ya. Nasi 1 centong dan telur 1 butir itu sebenarnya sudah cukup, dan itu bisa men-saving kita untuk 6 jam ke depan. Nah, setelah 6 jam ke depan proses autofaginya itu berjalan seperti itu. Jadi itu sudah cukup. Telur berapa NT atau nasi itu berapa ya, atau roti 3 atau 2 lembar saja sebenarnya sudah cukup. Itu sudah bisa menggantikan untuk 6 jam ke depan, dan itu sudah sangat cukup. Dan 1 buah-buahan pasti ya, entah itu kurma 3 biji saja sudah cukup. Jangan banyak-banyak, cukup 1 atau 3 biji itu sudah cukup membantu. Dan minum yang pasti, karena tubuh kita butuh minum, butuh cairan dan elektrolit seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain, teman-teman? Pertanyaan yang lain? Silakan secara langsung boleh, bisa di unmute atau ditulis di kolom chat juga boleh. Saya boleh bertanya? Monggo. Saya ada perbedaan signifikan antara zaman saya dulu SMP, SMA, kuliah, S1, kemudian S2 sampai sekarang lah. Itu perbedaannya jauh. Artinya dulu zaman SMP, SMA, kuliah S1 itu mungkin mendekat S2 juga itu. S2 udah berubah sih. Itu untuk berbuka puasa itu begitu, apa istilahnya ya, lahap banget. Jadi imajinasi kita untuk berbuka puasa itu begitu tinggi. Jadi di Arab dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian perubahan itu setelah ketika S2 mungkin sampai sekarang lah istilahnya, itu jadi dalam tanda kutip misalkan nggak makan pun kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya tidak baik memang bagi tubuh kita tidak baik, tapi bagi selera itu kayak nggak apa-apa, cukup minum, mungkin makan buah atau apa sedikit udah terasa udah males ngapa-ngapain gitu.
Itu mungkin ada faktor apa kira-kira Pak Dokter? Nah, oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang unik ya. Jadi kenapa pada saat kita berbuka puasa, ya berbuka puasa, contohnya kita itu, antusias, ambisi banget untuk menghabiskan. Jadi pada saat kosong, usus dan organ itu ada semacam namanya adalah gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan di mana gerakan ini memberikan isyarat bahwa organ pencernaan itu kosong. Nah, organ pencernaan kosong ini mengirim impuls ke otak. Impulsnya ini nanti akan diterima dan diolah oleh amigdala. Amigdala untuk mengontrol emosinya. Nah, tadi kan pengen makan cepet-cepet gitu kan. Nah, itu manifestasi, emosinya itu adalah manifestasi dari bagian otak, yaitu namanya amigdala. Nah, selain itu di otak kan juga ada bagian yang lain, yaitu apa? Hipokampus. Hipokampus ini adalah ada sinyal lapar. Nah, sinyal lapar dan amigdala ini, hipokampus dan amigdala ini jadi satu. Nah, dengan modulasi yang ada di otak yang namanya sistem limbik, ya kan? Ada sistem limbik itu menjadikan pola, namanya kalau orang umum yaitu apa ya, bahasa awamnya adalah otak primitif. Otak primitif itu adalah memori, ya, emosi dan nafsu. Ya, lah inilah yang menjadikan seseorang itu menjadi berambisi banget untuk balas dendam pada saat berbuka. Lah, mengontrolnya apa ya tadi? Bahwa puasa ini menahan. Nggak hanya makan, nggak hanya minum, tapi menahan nafsu. Nafsu itu macamnya banyak. Salah satu adalah nafsu untuk makan yang pokoknya banyak lah ya. Pokoknya banyak lah. Inilah. Jadi bukan berarti kalau sudah puasa berarti kita bebas ngapain saja setelah iftar. Enggak. Tetapi kita juga harus bisa kendalikan karena amigdala ini kalau nggak dikendalikan, ya Bapak Ibu ya. Pada orang-orang, ini studi ya, bahwa pada orang-orang yang punya perilaku negatif, pertumbuhan amigdala itu lebih besar daripada pertumbuhan prefrontal. Prefrontal itu adalah sistem luhur dari manusia, kebaikan, kebijaksanaan, seperti itu. Kalau amigdala ini terlalu tumbuh subur, ya, terlalu tumbuh subur. Jadi jangan terlalu dipupuk, nih. Jangan banyak emosi, jangan banyak penyakit hati. Nah, kalau amigdalanya ini terlalu dominasinya tinggi, maka sifat-sifat insting, ya, insting kehewanan, ya tadi namanya otak primitif tadi ya. Kalau kita bahasa sederhananya adalah otak primitif. Itu adalah yang mengakibatkan fungsi luhurnya ini tenggelam. Nah, itulah. Makanya puasa itu selain kontrol dari segi biologis, juga kontrol dari segi rohani dan batinnya. Nah, itulah kenapa adanya puasa. Jadi puasa itu menurut saya sangat penting, esensinya. Setelah saya itu sekolah S1, saya itu baru tahu, oh ya Allah, bahkan algoritma apapun itu akan sulit menandingi dari algoritma yang ada di tubuh kita. Bahkan hanya dari satu sistem organ saja. Seperti itu. Ya, rahmatan lil alamin, inilah yang berkah dari Islam itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Pak? Oke. Dari Mbak Dewi Kausyung. Oke. Pak Dokter tanya, saat puasa hampir nggak sahur pagi karena tidurnya malam dan sahurnya sebelum tidur jam 12 sampai jam 1 lah. Pripun? Ya, oke. Bagaimana? Ya, kita asumsikan saja seperti ini. Jadi sangat tidak disarankan bahwa panjenengan berangkat tidur sebelumnya makan. Sangat tidak disarankan. Satu, setiap organ itu ada namanya klep, sphincter namanya. Kalau di kita nyebutnya sphincter. Nah, pada saat makan membutuhkan waktu sekitar 2 jam sampai 4 jam. Ya, 2 jam sampai 4 jam. Itulah kenapa kita jangan
beraktivitas berat dulu setelah makan, ya, setelah makan. Karena kenapa? Kita belum tahu kinerja lambung. Pada saat lambung itu tidur, ya, orang itu tidur, lambungnya kan juga akan datar. Padahal lubangnya itu di ujung. Nah, ini butuh proses yang lebih keras. Nah, lambungnya ini kan ngeremes mendorong agar masuk ke usus. Nah, tapi karena prosesnya ini tidur, secara fisiologis, ini kadang-kadang remesnya ini juga akan balik ke kerongkongan, makanya disebut GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi muntah. Nah, ini sangat tidak disarankan. Nah, ini dari segi keamanan. Yang kedua, tidak disarankan jam 12. Kenapa? Nanti pada saat Anda tidur, memang butuh energi, tapi tidak banyak. Energinya ini nanti akan menyebabkan apa? Metabolisme tidak terlalu banyak, sehingga numpuk lagi ke jaringan atau ke sel. Ya, maka kenapa kok sahur itu jam 2 sampai jam 4, ya jam 3 sampai jam 4 lah ya. Karena pada saat makan jam 4, misal nasi masuk ke lambung, 4 jam kemudian dipecah, dimasukkan ke seluruh tubuh, ya berarti kan jam 8 kita aktivitas. Energinya habis nanti jam 12, 4 jam. Nah, jam 12-nya ini sampai nanti buka jam 6 jam lagi. Ini apa? Ini autofaginya berjalan seperti itu. Apakah boleh? Ya, kalau boleh, diomong boleh ya boleh. Cuma prosesnya nanti nggak akan semaksimal orang yang menjalani intermittent fasting dengan pola yang baik. Atau hasilnya nggak baik, kayak tadi. Kenapa puasa kok tambah gemuk? Ya, mungkin ya sehat juga. Faginya, autofagi ada. Tetapi polanya yang kurang baik. Boleh, cuma nggak dianjurkan. Seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada, teman-teman semua. Ini kurang 10 menit lagi lah. Ada? Tidak ada? Atau nanti kalau ada pertanyaan yang lebih panjang, lebih banyak, itu bisa menghubungi secara langsung ke pemateri. Konsultasi secara langsung. Ini saya akan share sertifikat untuk pemateri.
Oh, ini bukan pemateri, ini yang yang Betul Mas tadi Mas. oh betul tadi. Ini betul. Betul. Oke, silahkan Pak Ketua Oke. untuk menyerahkan secara simbolis. Terima kasih kepada Mas Dr. Muda Yudisa Lutfi Sandi M.Kep atas ilmu yang sudah diberikan yang luar biasa pada sore hari ini, sehingga kami semua yang basicnya adalah non kesehatan kita tahu betapa pentingnya makna puasa bagi badan kita. Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih, kami berikan ini sertifikat melalui Zoom, media Zoom ini untuk sebagai balasan dari kami tidak bisa memberikan balasan yang lebih. Semoga dengan sertifikat ini dan ilmu yang panjenengan berikan kepada kami semuanya mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah SWT. Allahumma amin ya amin. Terima kasih. Oke. Kemudian yang kedua, ini sertifikat untuk pemantik dan minta tolong untuk ketua bidang saya memberikan. Betul ini? Udah benar sertifikatnya? Mas Ulin. Panjangnya. Mas Ulin, apakah di situ? Dengan mawon Mas. Oh enggak. Punten saya mewakili ketua bidang saya Mas Ulin, karena beliau mungkin lagi ada perlu. Ini saya mewakili untuk menyerahkan secara simbolis kepada ketua kami, Ketua Lakspelda NU sebagai pemantik tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ilmunya dan sertifikatnya bisa berguna di kemudian hari. Terima kasih Pak Ketua. Amin. Terima kasih Mas Tafa. Oke, terus acara yang terakhir kita NU gitu. NU itu kalau tanpa doa itu kurang afdol. Apa ini sudah masuk doa Pak Ketua atau masih ada yang lain? Tunggu, jenengan tutup doa Pak Tafa. Kami ingin mendengarkan doa langsung dari Walian. Monggo jenengan. Oke. Saya sebenarnya tidak begitu layak untuk memimpin doa, tapi karena ini perintah ya saya ikuti aja. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwadul afad wa taqbilana bi Allah min hajat wa tutakhiruna biha min as-sayyid wa tarfa'una bi indaka al-darajat wa tuballighuna bi aswayat jamil khalqil hayat wa ba'dan mamat wa alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitab ashqiya fa anasma syaqawa waktubna sa'ida waktubna sa'ida fa inna qulta wa qawlukal haq yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pendahulu kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa para pendiri NU, para pendahulu pendiri NU. Semoga mereka beliau semua diberikan jalan yang membahagiakan di sisi Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah puasa kami dan jadikanlah kegiatan kami, terimalah puasa kami dan jadikanlah kegiatan kami bermanfaat bagi kami dan bagi masyarakat pada umumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.